Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 8, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai target drug delivery atau sistem pengantaran obat tertarget. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 8, yaitu saya sendiri, Elsa Trimupasaribu dengan NPM 231803009, Erina Salwa Aurelia dengan NPM 231803113, Egal Vadelia Agesta dengan NPM 23180311018, Alfiatus Soliha dengan NPM 23180311024, Safira Hilmi Altaf dengan NPM 23180311028, Muhammad Raflizar Maulano dengan NPM 23180311064, Yolanda Angelina Fanaci dengan NPM 23580311004, dan Keisha Sabrina Aulia dengan NPM 23580311009. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai definisi dari TDDS, tujuan TDDS, perbedaan TDDS versus obat konvensional, keuntungan dan kerugian TDDS, jenis pembawa yang digunakan untuk penargetan obat, strategi penargetan, contoh kasus, dan diakhiri dengan kesimpulan serta referensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Definisi dari Target Drug Delivery System atau TDS itu adalah sistem penghantaran obat yang dirancang untuk menghantarkan obat secara spesifik ke organ, jaringan, atau sel target sehingga konsentrasi obat di lokasi penyakit meningkat, sementara paparan pada jaringan sehat dapat diminimalkan. Sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi efek samping, dan meningkatkan keamanan pengobatan dibandingkan dengan penghantaran obat konvensional. Tujuan TDDS 1. Meningkatkan efektivitas terapi dengan mengantarkan obat langsung ke sel atau jaringan target secara spesifik. 2. Mengurangi dosis obat karena terkonsentrasi di target. Dosis yang dibutuhkan lebih kecil dari obat konvensional. 3. Meningkatkan bioavailabilitas obat dengan memastikan obat sampai ke lokasi target dengan konsentrasi yang cukup. 4. Meminimalkan efek samping dengan mengurangi paparan obat pada jaringan sehat yang tidak membutuhkan pengobatan. 5. Meningkatkan kepatuhan pasien. Efek samping minimal membuat pasien lebih nyaman dan patuh dalam menjalani terapi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari Targeted Drug Delivery System atau TDDS. Yang pertama adalah keuntungannya. Meningkatkan efektivitas terapi. Obat akan dihantarkan langsung ke jaringan atau sel target sehingga konsentrasi obat di lokasi penyakit lebih tinggi. Yang kedua adalah mengurangi efek samping. Paparan obat pada jaringan sehat dapat diminimalkan sehingga toksisitas sistemik berkurang. Yang ketiga, meningkatkan bioavailabilitas obat. Obat lebih banyak mencapai target dibandingkan terdistribusi ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengurangi frekuensi pemberian obat. Sistem penghantaran dapat melepaskan obat secara terkontrol dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan pasien. Dosis yang lebih jarang dan efek samping yang lebih sedikit dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Yang keenam, melindungi obat dari degradasi. Pembawa obat atau karier dapat melindungi zat aktif dari kerusakan akibat enzim, pH, atau lingkungan biologis. Yang ketujuh, memungkinkan penggunaan obat yang sebelumnya sulit diberikan, terutama untuk obat dengan kelarutan rendah, stabilitas rendah, atau toksisitas tinggi. Yang kedelapan, meningkatkan indeks terapeutik. Perbandingan antara efek terapi dan efek toksik menjadi lebih baik. Yang kesembilan, dapat menembus penghalang biologis tertentu seperti sawar darah otak atau blood-brain barrier. Yang kesepuluh, bermanfaat untuk terapi penyakit kronis dan kanker, karena membutuhkan penghantaran obat yang spesifik dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerugian dari Targeted Drug Delivery System. Yang pertama, biaya pengembangan tinggi. Membutuhkan penelitian, teknologi, dan proses manufaktur yang kompleks. Yang kedua, formulasi proses rumit. Desain sistem penghantaran harus mempertimbangkan ukuran partikel, stabilitas, ligand target, dan karakteristik obat. Yang ketiga, produksi skala besar yang sulit. Reproduksibilitas dan konsistensi produk sering menjadi tantangan utamanya. Yang keempat, potensi toksisitas karier. Bahan pembawa seperti nanopartikel atau polimer tertentu dapat menimbulkan efek samping tersendiri. Yang kelima yaitu stabilitas penyimpanan terbatas. Beberapa sistem mudah mengalami agregasi, degradasi atau kehilangan aktivitas selama penyimpanan. Yang keenam, targeting tidak selalu sempurna karena sebagian obat masih dapat terdistribusi ke jaringan non-target.
Yang ketujuh, variabilitas antar pasien. Perbedaan fisiologis dan kondisi penyakit dapat mempengaruhi keberhasilan penghantaran obat. Yang kedelapan, risiko respons imun. Sistem penghantaran tertentu dapat dikenali sebagai benda asing dan memicu reaksi imun. Yang kesembilan, evaluasi keamanan lebih kompleks karena memerlukan uji praklinik dan klinik yang lebih mendalam dibandingkan formulasi konvensional. Dan yang terakhir adalah regulasi dan persetujuan yang lebih ketat. Produk Targeted Drug Delivery System sering menghadapi persyaratan regulatori yang lebih kompleks sebelum dapat dipasarkan. Oke, selanjutnya perbedaan antara TDDS dan obat konvensional. Yang pertama, obat konvensional ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu distribusi obat ke seluruh tubuh. Hal ini mengakibatkan obat tersebut berpotensi untuk tidak memiliki efek yang spesifik. Kemudian mengalami first pass effect di hati, lalu berisiko iritasi lambung dan saluran cerna, lalu frekuensi pemberian tinggi atau dosis berulang, lalu kadar obat dalam darah yang fluktuatif, kemudian juga tidak praktis bagi pasien dengan disfagia atau gangguan konsumsi makan. Lalu untuk TDDS ini memiliki karakteristik juga, yaitu yang pertama, penghantaran obat melalui kulit menuju sirkulasi sistemik, lalu melewati metabolisme lintas pertama atau menghindari first pass effect, lalu juga tidak satu aplikasi memberikan efek terapi yang lebih lama, pelepasan obat lebih terkontrol dan konstan, lalu tidak dapat digunakan untuk obat ionik atau dosis besar yang dimana berpotensi iritasi kulit lokal. Untuk TDDS ini dia meningkatkan kepatuhan pasien karena penggunaannya yang bersifat mudah karena melalui lokal atau kulit. Selanjutnya jenis pembawa. Pembawa yang umum digunakan dalam Targeted Drug Delivery System itu diantara lain ada liposom, yaitu vesicle fosfolipid yang dapat mengenkapsulasi obat dan meningkatkan penghantaran ke jaringan target. Lalu ada nanopartikel polimerik yang melindungi obat dari degradasi dan meningkatkan spesifitas target. Lalu ada misel polimerik, yaitu cocok untuk obat yang suka larut air dan dapat dimodifikasi untuk targeting. Lalu yang terakhir ada dendriner, yaitu polimer bercabang dengan banyak gugus permukaan untuk membawa dan mengarahkan obat ke target tertentu. Selanjutnya ada strategi penargetan obat, di mana strategi penargetan obat adalah pendekatan untuk mengarahkan obat secara selektif ke lokasi target spesifik guna memaksimalkan efek terapi dan meminimalkan efek samping pada pengobatan. Di sini ada beberapa penargetan obat. Yang pertama ada penargetan pasif, di mana dia memanfaatkan efek EPR atau Enhanced Permeability and Retention. Lalu pembuluh darah tumor hiperpermeable menggunakan nanopartikel ukuran 100-400 nanometer terakumulasi di tumor, lalu tidak memerlukan modifikasi ligand pada pembawa untuk penargetan pasif ini. Selanjutnya ada penargetan aktif, di mana memanfaatkan ligand yang berikatan dengan reseptor yang overekspresi pada sel target. Lalu permukaan pembawa dimodifikasi dengan ligand yang spesifik seperti antibodi, folat, peptida RGD, transferrin. Lalu di penargetan aktif juga meningkatkan spesifisitas dan mengurangi efek samping. Contoh dari penargetan aktif ini sendiri ada nanopartikel dan anti-HER2 untuk kanker payudara. Lalu ada strategi penargetan obat berupa stimulus responsif, di mana pH rendah itu aktivasi di lisosom atau tumor, redox atau GSH itu memutus ikatan disulfida intrasel, dan enzim MMP protease itu mendegradasi di matriks tumor. Lalu ada penargetan fisik, di mana ada beberapa bagian atau macamnya. Yang pertama magnetik, itu spion diarahkan ke medan magnet eksternal. Lalu thermal, liposom melepas obat pada suhu yang tinggi atau hipotermia. Lalu fotoresponsif, di mana cahaya mengaktifkan pelepasan obat atau terapi fotodinamik. Lalu terakhir ada prodrug atau penargetan kimia, di mana obat dalam bentuk inaktif itu hanya aktif
pada di lokasi target. Diaktifkan oleh enzim pH asam atau kondisi redox. Contohnya itu ada capecitabin, itu mengubah 5 fluorsil di jaringan tumor. Nanti dia aktifnya di jaringan tumor dalam bentuk 5 fluoracil. Baik, selanjutnya itu ada contoh kasus. Pada contoh kasus tersebut, kami mengambil kasus penggunaan doksil atau pegilet liposom doxorubicin atau PLD pada kanker ovarium. Nah, untuk kondisi pasien pada kasus tersebut yaitu adalah pasien wanita dengan kanker ovarium epitelial rekuren yang sebelumnya telah mendapat kemoterapi berbasis platinum namun mengalami kekambuhan. Nah, kemudian untuk masalah dengan obat konvensionalnya yaitu doxorubicin bebas menimbulkan toksisitas jantung atau kardiotoksisitas serius dan menyebar ke seluruh jaringan tubuh tanpa selektivitas terhadap sel kankernya. Kemudian untuk solusi TDDS-nya pada kasus tersebut itu adalah liposom. Doxorubicin dienkapsulasi dalam liposom pegilet berukuran lebih kurang 100 nm. Kemudian liposom ini memanfaatkan efek EPR pembuluh darah tumor yang hiperpermeable memungkinkan nanopartikel ini bocor, masuk, dan terperangkap di jaringan tumor. Nah, kemudian sementara jaringan sehat atau termasuk jantung itu terlindungi. Nah, untuk hasil klinisnya itu meta-analisis dari 10 studi atau 12 uji klinis acak ini menunjukkan bahwa PLD dikombinasikan dengan karboplatin memberikan progression-free survival atau PFS yang lebih baik dibandingkan kombinasi paclitaxel dan karboplatin atau HR 0,85, kemudian 95% CT 0,74 sampai 0,97 pada 1.767 pasien dengan efek samping yang masih dapat ditoleransi. Kemudian untuk kesimpulan dari kasus tersebut yaitu TDDS berbasis liposom ini terbukti meningkatkan ketepatan penghantaran obat ke sel tumor. Nah, kemudian ini juga memperpanjang waktu bebas penyakit sekaligus meminimalkan toksisitas pada jaringan sehat sesuai tujuan TDDS yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Berdasarkan presentasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Target Drug Delivery System atau TDDS merupakan inovasi dalam sistem pengantaran obat yang dirancang untuk mengantarkan obat secara spesifik ke sel atau jaringan target, sehingga efektivitas terapi meningkat sekaligus meminimalkan efek samping pada jaringan sehat. Sistem ini menggunakan berbagai jenis pembawa, seperti liposom, nanopartikel polimerik, misel polimerik, atau dendrimer, dengan strategi penargetan yang meliputi penargetan pasif, aktif, fisik, serta pendekatan prodrug. Penerapan nyata TDDS terbukti pada penggunaan doksil pada kasus kanker ovarium rekuren, yang secara klinis menunjukkan peningkatan progression-free survival dengan toksisitas yang lebih dapat ditoleransi. Meski demikian, TDDS masih menghadapi tantangan, seperti biaya pengembangan yang tinggi dan kompleksitas formulasi, sehingga penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk penerapannya secara luas. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam diskusi kami. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.